apakah ada hubungannya rizki dengan ujian? Iya, sangat erat sekali hubungannya. Karena hidup ini adalah ujian. Manusia itu tidak pernah keluar dari ruang ujian. Yang ada pindah ruangan. Jadi ujiannya terus. Pernah diuji kemiskinan, terus dikasih kaya, berarti diuji dengan kekayaan. Orang yang sakit diuji dengan sakit, yang sembuh diuji dengan kesembuhan. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami memberikan kepada kalian ujian. Bentuknya apa? Kebaikan atau keburukan. Itu ujian yang sebenar-benarnya. Cuma kebanyakan orang kalau dapat rezeki nggak ngomong diuji. Mohon sakit kita diuji sedang Ustaz. Padahal sebenarnya dapat rezeki pun diuji. Hasilnya ya kita lihat. Bagaimana Qarun ketika diuji dikasih rezeki yang berlimpah ruah. Dia akhirnya jadi congkak, jadi sombong. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang ada pada diriku, karena kecerdasanku, karena ketangkasanku, karena ilmuku, atau karena Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Oh, seperti itu. Apa yang terjadi dengan Qarun? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Allah jadikan dia percontohan. Rumah, harta, dan dirinya dibenamkan di dalam tanah. Makanya sampai hari ini mohon beda harta yang ditemukan di tanah apa? Harta Qarun. Ada benedikna Qarun jemaah. Tapi karena Qarun jadi percontohan tadi, hilang Qarun itu jemaah. Tapi bagaimana Nabi Daud? Nabi Sulaiman putranya Nabi Daud alaihissalam. Perbedaan antara ujian yang Allah berikan kepada Qarun dengan rezeki yang berlimpah ruah, tapi bagaimana sikapnya Qarun, dan bagaimana Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana Ratu Balqis itu ada di depan dia, dari Sabak sana sampai ke Urshalim, sampai ke Baitul Maqdis dalam waktu yang sangat singkat sekali. Kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini karunia dari Allah untuk mengujiku. Menyampaikan, ini ujian gitu. Jadi orang itu harus sadar bahwasanya rizki yang dilimpahkan itu adalah ujian. Apakah aku termasuk yang bersyukur atau aku kufur? Orang-orang yang gak beriman, dia itu kalau dapat rizki, kalau dapat jabatan, ditinggikan kedudukannya. Seperti Allah sebutkan di surat Al-Fajr. Apa yang akan dia katakan? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Ini manusia kalau diluaskan rizkinya, dimuliakan, dikasih jabatan, kedudukan, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Wa idza ibtalahu faqadara alaihi wa amma idza fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza ibtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kalau disempitkan rezekinya apa kata dia? Tuhanku menghinakan aku. Enggak. Kalla, enggak seperti itu jemaah. Jadi kita harus tahu bahwasanya harta dunia itu bukan standar cinta Allah kepada hambanya, bukan. Jangan pernah berpikir kalau orang itu jadi bupati, orang itu jadi gubernur, jadi presiden, atau dia memiliki jabatan dan kekayaan, oh berarti Allah cinta sama dia, Allah memuliakan dia. La, kalla. Enggak. Dunia ini bukan standar. Bahkan Nabi SAW mengatakan innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah membagi dunia ini
kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai. Allah berikan dunia, jabatan, kerajaan, kekuasaan kepada siapa? Fir'aun. Allah kasih Fir'aun. Bayangin bagaimana kerajaan Fir'aun. Bagaimana sungai mengalir dari istana Fir'aun. Bagaimana dia memiliki bala tentara dengan jumlah 600.000 tentara pada masa itu. Fir'aun. Dan bagaimana Nabi Musa alaihissalam hidup mengembala kambing. 10 tahun Nabi Musa mengembala kambing. Subhanallah. Jadi Allah itu berbagi dunia kepada siapa saja. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Artinya kalau antum dapat rizki, kemudian antum semakin dekat sama Allah, bukan rizkinya yang menandakan cinta Allah, tapi kedekatan antum sama Allah. Tambahnya iman antum. Alhamdulillah Ustaz, dulu anak gak pernah sholat malam Ustaz. Sekarang sejak pandemi ini bisa sholat malam. Nikmat. Anak dulu gak pernah sholat duha Ustaz. Alhamdulillah sejak di PHK tiap hari sholat duha Ustaz. Karena tak ada lakonnya dia ya sholat duha. Tapi alhamdulillah gitu loh. Ini berarti ada sebuah karunia Allah kepada dia. Karena dia jadi lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Banyak orang jamaah kalau dapat rizki itu lupa sama Allah. Tabiat manusia. Jadi kalau lagi susah soft pertama. Makanya kalau antum lihat yang di soft pertama ini kadang-kala kalau nggak pernah lihat soft pertama, oh di otang dengan ini. Kadang-kala kan karena nggak pernah soft pertama. Tapi kalau dia lagi banyak rezekinya kadang-kala telat-telat datang. Itu ya itu godaan dunia. Maka hati-hati.